Jadi tidak hanya omon-omon, ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Sebuah foto muncul dari Italia, sebuah foto tanpa penjelasan beredar. Namun justru karena itulah foto ini menjadi menarik. Kenapa petinggi PT PAL berada di Italia pada momen ini? Kenapa yang ditampilkan di layar proyektor justru desain kapal perang kelas berat? Dan kenapa siluetnya begitu mirip dengan Frame, salah satu platform paling strategis milik Fincantieri? Pertanyaannya tidak berhenti di situ. Foto ini beredar di tengah isu bahwa Italia serius menawarkan kapal selam U-212 NFS sebagai solusi interim untuk TNI Angkatan Laut. Jika benar fokus pembicaraan adalah kapal selam, mengapa yang muncul justru kapal permukaan? Apakah ini sekadar presentasi umum? Ataukah ini sinyal bahwa pembicaraan yang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar satu jenis alutsista? Karena dalam dunia pertahanan, tidak ada gambar yang tampil di layar tanpa alasan. Dan tidak ada pertemuan tingkat ini yang terjadi secara kebetulan. Konteks waktu, Italia dan isu 212 NFS. Untuk memahami foto ini, kita harus melihat konteks waktunya. Beberapa waktu terakhir, menguat isu bahwa Italia melalui Fincantieri serius menawarkan kapal selam U-212 NFS sebagai solusi interim bagi TNI Angkatan Laut. Isu ini mencuat bukan tanpa sebab. Kebutuhan kapal selam Indonesia berada pada fase sensitif. Armada yang ada semakin menua, sementara pembangunan kapal selam generasi baru membutuhkan waktu panjang dan proses kompleks. Di sisi lain, dinamika keamanan kawasan terus bergerak cepat. Dalam situasi seperti ini, solusi interim bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis. Dan U-212 NFS muncul sebagai salah satu opsi paling realistis yang tersedia saat ini. U-212 NFS. Kenapa dianggap serius? U-212 NFS bukan kapal selam konsep atau proyek kertas. Ini adalah kapal selam generasi terbaru yang sedang dibangun untuk Angkatan Laut Italia sendiri. Platform ini mengusung sistem Air Independent Propulsion generasi lanjut, tingkat kesenyapan yang sangat tinggi, serta desain yang dioptimalkan untuk operasi laut dangkal hingga laut lepas. Yang paling penting, jalur produksinya nyata dan sedang berjalan. Artinya, jika ditawarkan sebagai solusi interim, U-212 NFS bukan janji jangka panjang, melainkan opsi yang secara teknis bisa diwujudkan. Inilah yang membuat tawaran Italia dipandang serius, bukan sekadar diplomasi pertahanan biasa. Lalu kenapa yang muncul Frame? Disinilah foto itu menjadi semakin menarik. Jika fokus pembicaraan adalah kapal selam, maka logika awam bertanya, kenapa yang tampil di layar justru kapal permukaan kelas berat yang menyerupai Frame? Jawabannya ada pada pola industri pertahanan Eropa. Kapal selam hampir tidak pernah dibicarakan secara terpisah. Ia selalu ditempatkan dalam konteks ekosistem armada. Frame dalam presentasi ini bukan sekadar produk yang ditawarkan, melainkan jangkar visual. Ia menjadi representasi standar sistem tempur, interoperabilitas, dan filosofi desain yang digunakan Fincantieri. Dengan kata lain, yang sedang dibahas bukan satu kapal, melainkan satu paket arsitektur kekuatan laut. Frame sebagai bahasa negosiasi. Frame adalah kapal yang terlalu strategis untuk sekadar pajangan. Menampilkannya berarti pembicaraan sudah naik kelas. Dari sekadar kebutuhan unit, menuju keselarasan jangka panjang antara platform permukaan dan bawah laut. Pesan yang ingin disampaikan jelas namun tidak diucapkan secara verbal. Jika Indonesia masuk ke ekosistem kapal selam 212 NFS, maka kesesuaian dengan platform permukaan kelas berat menjadi bagian dari pertimbangan. Ini adalah bahasa negosiasi industri, bukan promosi produk. Kehadiran PT PAL dan makna sebenarnya. Kehadiran PT PAL di ruangan ini mempertegas arah pembicaraan. Jika pertemuan ini hanya soal pembelian kapal selam, posisi galangan nasional tidak sepenting itu. Namun, ketika yang dibahas adalah ekosistem dan kesinambungan, peran PT PAL menjadi kunci. Ini membuka indikasi bahwa diskusi menyentuh isu yang lebih dalam. Bukan hanya pengadaan, tetapi potensi kerjasama industri, perawatan jangka panjang, dan kemungkinan keterlibatan galangan nasional dalam siklus hidup alutsista. Artinya, Indonesia tidak hadir sebagai pembeli pasif,
Pola Eropa, paket strategis, bukan satuan. Eropa memiliki pola yang konsisten dalam menjual alutsista, tidak parsial, tidak berdiri sendiri. Kapal selam selalu ditautkan dengan kapal permukaan. Platform selalu dikaitkan dengan industri, dan industri selalu dihubungkan dengan kepentingan jangka panjang. Dalam kerangka ini, isu 212 NFS dan visual FREM dalam satu ruangan bukan dua cerita terpisah. Keduanya adalah satu rangkaian negosiasi yang saling mengunci dan saling menguatkan. Implikasi bagi TNI Angkatan Laut. Jika skema ini benar-benar bergerak maju, maka dampaknya signifikan. Kapal selam interim tidak hanya mengisi kekosongan sementara, tetapi menjadi jembatan menuju konfigurasi armada yang lebih matang dan terintegrasi. Keselarasan antara platform permukaan dan bawah laut akan mempermudah doktrin operasi, pelatihan, serta integrasi sistem tempur. Ini bukan soal menambah jumlah kapal, melainkan menaikkan kelas dan kesinambungan kekuatan. Foto ini bukan pengumuman kontrak, namun ia adalah sinyal yang terlalu rapi untuk diabaikan. Waktu kemunculannya, platform yang ditampilkan dan aktor yang terlibat membentuk satu narasi yang konsisten. Di tengah isu Italia, serius menawarkan kapal selam U-212 NFS sebagai solusi interim untuk TNI Angkatan Laut. Kemunculan frame di layar adalah petunjuk bahwa pembicaraan ini menyentuh level strategis, bukan sekadar teknis. Indonesia tidak sedang berbelanja alutsista secara reaktif. Indonesia sedang menegosiasikan posisi dalam peta kekuatan laut jangka panjang. Dan jika langkah ini benar-benar dikunci, maka perubahan yang terjadi tidak akan terdengar keras. Ia akan bergerak tenang, dalam, dan menentukan, seperti karakter kekuatan laut yang sesungguhnya.